itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Perkenalkan semuanya, nama saya Hilya Briliana Hamidah atau akrab dipanggil Hilya. Saya lahir pada 28 September di Kota Pendidikan Malang. Selama 17 tahun saya memandang dunia. Mengabdikan diri untuk mencari ilmu adalah yang paling utama. Seperti hari ini, saya tengah menuntut ilmu di SMA An-Nur. Sekolah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtado. Ya, sebuah keputusan besar dalam hidup saya untuk memilih menjadi siswi sekaligus santri. Bukan hal yang mudah, tapi kaki harus terus melangkah dan memastikan agar pohon-pohon mimpi tak gundah karena khawatir tak berbuah. Teringat nasihat dari Al-Maghfurullah Kyai Haji Badruddin Anwar. Pastikan apa yang telah kamu mulai berakhir sampai selesai. Hal ini membuat saya berpikir bahwa segala hal yang telah saya mulai sedari kecil tak pantas untuk saya biarkan begitu saja. Karena saya masih memiliki tanggung jawab untuk membuahkan pohon-pohon mimpi yang telah saya tanam. Sejak duduk di bangku SMA, aktif adalah kata pertama yang saya pilih. Baik di dalam maupun di luar kelas, baik di bangku dinia maupun di bangku sekolah. Selain itu, saya juga menjadi salah satu motor penggerak English and Arabic Community Program. Program yang membuka wawasan saya akan pentingnya kemampuan berbahasa asing. Di samping itu, saya juga turut aktif dalam program Al-Miftah. Program yang memudahkan saya dalam belajar nahwu dan membuat saya sadar akan luasnya ilmu. Sebagai siswi yang juga santri, akhlak adalah baju mulia yang harus terus dikenakan. Sebagaimana kata seorang pujangga Arab, al-adab fauqal ilm. Akhlak yang mulia justru lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Hal ini kemudian mengantarkan saya sebagai siswi sekaligus santri teladan angkatan 2018. Dan juga ketika saya mendapatkan syahadah tahfidz Al-Quran di tahun 2020, membuat saya semakin semangat dalam meraih prestasi dan menyadari bahwa masa SMA haruslah diisi dengan berbagai pengalaman dan kegiatan positif untuk menemukan jati diri dan merancang masa depan. Hingga akhirnya, pada tahun 2020, saya terpilih sebagai Duta Pelajar SMA An-Nur. Teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Oleh karena itu, pada Oktober kemarin bertepatan dengan bulan bahasa, saya bersama beberapa teman lain mulai mengenalkan program gerakan literasi di lingkungan SMA An-Nur. Program ini merupakan upaya menumbuhkan rasa cinta literasi kepada siswa-siswi SMA An-Nur, menyemangati dan memperkenalkan kepada mereka bahwa membaca adalah salah satu cara mengelilingi dunia. Dan alhamdulillah, puji syukur, program tersebut diterima dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Program literasi dengan pos-pos baca dapat ikut serta mewarnai berbagai kegiatan kreatif dan inovatif di SMA An-Nur bersama dengan 18 program ekstrakurikuler. Wow, banyak ya ekskulnya. Itu kalimat pertama yang selalu saya dengar dari setiap siswi baru maupun wali murid baru di SMA An-Nur. Termasuk saya di awal melangkahkan kaki di sekolah ini. Ya, SMA An-Nur merupakan sekolah yang memberikan perhatian lebih terhadap hobi serta bakat minat dari setiap siswanya. Mulai dari mengasah keterampilan seperti ekskul tata boga, rias, dan busana. Mengasah kedisiplinan dan dasar militer di ekskul paskibraka dan pramuka. Mengasah ketangkasan dengan ekskul panahan, melatih broadcasting dengan ekskul multimedia dan jurnalis klub, hingga bidang kerohanian seperti ekskul muhadasah, al-banjari, kaligrafi, juga seni tilawatil Quran. Hal ini tentu menjadi nilai plus tersendiri bagi SMA An-Nur, mengingat sekolah ini merupakan secuil keindahan dan keberagaman Indonesia. Wow, secuil keindahan dan keberagaman Indonesia? Ya, tepat sekali.
Hal ini dikarenakan siswa-siswi SMA Anur berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, juga Miangas sampai Pulau Rote. Oleh karena itu, untuk dapat mewadahi bakat minat dan keterampilan siswanya, SMA Anur menyediakan berbagai ekskul demi masa depan sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Dan saya menjadi bagian dari semua itu. Sedari kecil, saya tertarik dengan dunia seni suara. Hobi menyanyi berhasil mengantarkan saya meraih juara 1 Lomba Paduan Suara tingkat Kota Malang. Akan tetapi, 4 tahun yang lalu, seni tilawatil Quran mengalihkan perhatian saya. Hingga akhirnya bisa mendapat juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran se-Kota Malang, juara Harapan se-Malang Raya pada tahun 2017, dan juara 3 Qiraah se-Malang Raya pada tahun 2018. Dan hari ini, saya adalah salah seorang peserta dalam ekskul seni tilawatil Quran. Rasa syukur dan terima kasih patut saya ucapkan untuk SMA tercinta karena telah memberikan wadah bagi saya maupun siswa-siswinya untuk terus mengembangkan bakat minatnya. Berbicara soal dunia seni, teringat beberapa waktu lalu, di dalam persiapan peringatan Hari Santri Nasional ke-6, di tengah latihan yang ketat, saya tertarik dengan sekelompok siswi yang juga santri, tengah berlatih menari dengan sampur merahnya. Gerakan tari yang cepat dan energik, namun tetap anggun sebagai seorang perempuan. Dari situlah, saya mulai mengenal tari gandrung, tarian khas Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa. Kabupaten ini menyandang nama sebagai The Sunrise of Java, tidak lain karena daerah ini yang pertama terkenal sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Selain bentang alamnya yang indah, Banyuwangi terkenal dengan julukannya sebagai Kota Festival, di mana di dalam kota ini terdapat berbagai pertunjukan ciri budaya khas Banyuwangi, mulai dari seni, budaya, fashion, dan wisata olahraga lainnya. Tak cukup sampai di sana, Banyuwangi juga dijuluki sebagai Kota Gandrung. Tidak lain karena tari gandrung yang menjadi maskot kabupaten ini. Sejak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2013 lalu, tarian ini menjadi salah satu pertunjukan spektakuler yang ditunggu-tunggu para wisatawan dan masyarakat. Selain itu, tarian yang ditampilkan oleh ribuan penari wanita ini telah berkali-kali diundang ke berbagai acara nasional dan internasional. Antara lain, dalam acara kenegaraan di Istana Negara, Jerman, Malaysia, Perancis, Hong Kong, Brunei Darussalam, dan Jepang. Bahkan, di tahun 2018, tari gandrung mendapatkan kehormatan untuk tampil di ajang Remarkable Indonesia Fair di Chicago, Amerika Serikat. Kekayaan budaya dan sumber dayanya membuat saya bangga menjadi salah satu bagian dari keutuhan Nusantara. Namun tak lupa, mengabdi telah menjadi kewajiban setiap warganya. Apalagi sebagai seorang pelajar dan generasi muda, berprestasi menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas bangsa dan negara. Ingat ya teman-teman, meraih juara tak selalu menjadi prioritas. Namun pribadi yang bermanfaat adalah prestasi tanpa batas.